Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairi tabi'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Mari kita awali bersama-sama dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sampai di halaman 54 kalau terjemahan itu ya. Faslu fi kaifiyatil a'mali dzahirati minas shalah. Pasal atau bagian ya, bagian fi kaifiyatil a'mali dzahirati minas shalah, dalam hal cara-cara al-a'mal, perbuatan az-zahirah, yang zahir, yang lahir minas sholat. Jadi ini bukan aspek batin dari sholat, tapi aspek zahir, jadi yang nampak ya. Nanti akan ada pembahasan selanjutnya terkait dengan rahasia-rahasia, dan kemarin sudah sebagian ya. Ini bagian-bagian yang zahir. Jadi sholat itu lahirnya seperti apa? Kan sholat itu ada gerakan-gerakan yang sudah diatur. Jadi gerakan-gerakan itu nanti untuk bacaan ini bisa jadi berbeda-beda, karena memang banyak mazhab untuk bacaan itu berbeda. Saya sendiri dalam beberapa bacaan itu berbeda dengan ini ya, karena Imam Ghazali ini ada di dalam mazhab Syafi'i. Yang mazhab Syafi'i itu berbeda dengan mazhab yang lain juga, tetapi masing-masing mazhab itu memiliki dasar gitu ya. Sehingga nanti kalau ada dibaca di situ itu kok bacanya berbeda dengan kita atau dengan yang dipahami sendiri-sendiri, itu juga tidak masalah. Yang terpenting itu kita ketika mengikuti bacaan itu kita ada dasarnya. Jadi karena memang ini perbedaan mazhab sudah terjadi sejak abad-abad ke-8, ke-9, ke-10 itu perbedaan mazhab. Ada beberapa macam bacaan ya. Jadi itu kalau sampai bacaan, tapi kalau gerakan insya Allah rata-rata sama ya dalam. Jadi faslu fi kaifiyatil a'mali adh-dhahira minas shalah. Yambaghi lil musolli idza faragha minal wudhu'i wa taharatil khabathi atau al khubuthi wal qalbi wal makan wa min sitril aurati minas sarati ila rubati ayanta siba qaiman mutawajjihan ilal qiblah. Sepantasnya atau pantasnya bagi orang yang mau sholat itu apabila telah selesai dari wudhu, kemudian toharatul khubuth, kemudian mensucikan dari berbagai kotoran, al khubuth wal khaba'ith ya, al khubuth kotoran, wal qalbi wal makan, dan membersihkan hati dan tempat. Jadi kalau kita sudah selesai wudhu, kemudian toharoh, bersuci ya dari kotoran yang harus dibersihkan. Jadi dari najis terutama ya. Jadi najis itu apa? Kotoran yang menurut Islam wajib dibersihkan. Dulu sudah kita tegaskan ya, karena ada kotoran yang tidak wajib dibersihkan tetapi itu kotor juga. Seperti yang dulu saya contohkan, kalau kita itu kena lumpur ya, tidak najis tetapi kotor. Nah ini dari toharoh itu adalah membersihkan. Bedanya toharoh sama membersihkan. Kalau membersihkan dari kotoran, kalau toharoh itu dari kotoran yang wajib dibersihkan. Wal qalbi, dan juga setelah menyiapkan hati, wal makan, dan tempat, wa min sitril aurati, menutup aurat, minasarati ila rukbati, kalau laki-laki ya dari pusar sampai lutut gitu. Kalau yang
kalau yang wanita ya seluruh tubuh ya kecuali tangan dan muka. Ayan tasibako iman mutawajian ilal kiblah, kemudian kita itu memposisikan iman mutawajihan berdiri menghadap ke kiblat. Jadi menghadap ke kiblat ya. Wa yuwarihu wa yurawihu baina qadamaihi, dan kita itu melonggarkan kaki kita, wala yadhumuha albatata, tidak ngerengket terlalu rengket ya, tetapi ya longgar tetapi tidak terlalu longgar. Jadi dikatakan begitu, la yadhumuha albata. Fa inna alaihi salatu wassalam naha anis sofani wasofadi, karena Rasulullah itu melarang as-sofan dan as-sofad. As-sofan itu apa? Di sini dikatakan as-sofdu. As-sofdu itu adalah ikronul qadamaini ma'an. Jadi mendempetkan ya kakinya itu jadi satu ya. Minhu qauluhu ta'ala muqarrinina fil aswad. Jadi itu sejalan dengan ayat yang artinya itu mereka itu muqarrinina fil aswad, jadi dibelenggu kaki-kakinya. Artinya kaki-kakinya tidak seperti terbelenggu, jadi tidak mepet tetapi renggang ya, renggang tetapi ya renggang yang sedang. Kemudian sering terjadi itu ada yang renggangnya terlalu renggang karena memang ini agak dilema. Terkadang itu begini, kan di hadis itu memang terkait dengan soft itu sawu sufufakum ya, luruskan soft kalian. Inna fa inna taswiyat sufu min tamami sholat, karena yang namanya merapikan soft itu salah satu kesempurnaan sholat. Kan sering imam mengingatkan sawu sufufakum fa inna taswiyat sufu min tamami sholat. Atau kalau di Mekah itu sawu wa'tadilu gitu ya, samakan dan seimbangkan. Itu ada yang kemudian berdirinya agak renggang, kan patokannya itu mata kaki dengan mata kaki itu kalau mau tengah gitu ya, karena ada yang delamaannya itu panjang, ada yang tidak, maka patokannya mata kaki. Ada yang karena saking inginnya mendekatkan mata kaki itu, kalau agak renggang berdirinya sehingga terlalu lebar, merenggangkan kaki terlalu lebar. Asing sijine saya mingkop-mingkop meneh doyak meneh gitu ya. Ya sebenarnya jangan begitu ya. Artinya ya kita jangan terlalu, karena itu juga capek. Kalau begitu itu capek sholat itu. Jadi artinya sholat itu sudah dibikin oleh Allah itu sedemikian rupa. Jadi yang doyak ya jangan kemudian minggir-minggir gitu ya. Diam aja, karena itu sampingnya ingin merengketkan ya. Saking ingin sempurna ya, jadi kita tidak usah berpikir negatif, tetapi saking ingin sempurna dengan pemahaman yang seperti itu ya, mestinya dalam segala hal itu kita bainal ifrad wa tafrid ya, kita itu ada asas yang namanya keseimbangan. Seperti berinfak itu antara ifrad wa tafrid, antara kita itu terlalu loba dan terlalu pelit. Kemudian dalam berbuat ini kan ada apa itu, saya lupa dalilnya. Khairul umuri awsatuha, itu hadis Nabi. Sebaik-baik urusan itu tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi orang itu dikarunia akal, bisa mempertimbangkan, bisa teko seliro, itu sehingga ada tengah-tengah. Jadi orang terlalu akrab tidak, tetapi terlalu jauh juga tidak gitu ya. Jadi memang khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu ada tengah-tengahnya. Jadi sehingga kembali ke tadi, walaupun harus sampai mata kaki itu dalam kondisi di mana memang berdirinya ideal, tapi ada orang-orang sepuh atau anak kecil yang dia terkadang itu ngerenggang ya, itu kalau itu dikejar terus ya nanti jadi kurang pas ya, jadi dikejar dengan mata kaki. Jadi itu yang perlu disampaikan, bahwa yang ingin ngerengket ke mata kaki itu karena memang ada dalilnya juga harus begitu. Sawu sawakum wa inna taswiyata sumim tamim sholat, atau kalau di Mekah itu sawu wa tadilu gitu ya. Jadi itu
Artinya imam sampai seperti itu. Ibarat komandan perang sebelum melakukan suatu tindakan merapikan dulu barisannya. Jadi itu ya. Muwajjihan ilal qiblah wa yuwarihu bainal qadamaini tadi ya, asofnu gitu ya. Kalau asofdu itu merengketkan ya, terlalu rengket itu tidak boleh. Wasofdu wa rafu ihdar rajulaini wa minhu qauluhu azza wa jalla idzu uridu alaihi bil asyi safinatil ziyad. Itu sejalan dengan makna ayat yang mengatakan bahwa itu ya kuda-kuda yang berlari di sore hari gitu ya. Itu artinya asofdu itu ini di sini dikatakan asofnu raf'u ihdar rajulaini rijlaini ya, raf'u ihdar rijlaini, mengangkat salah satu dari dua kaki, artinya menapaknya itu enggak seimbang ya, yang satu itu agak ditinggikan, atau ya ini dengan kata lain juga mungkin yang satu itu kan ada orang berdiri itu yang satu tegak, yang satu agak ditekuk sedikit gitu ya, orang rileks itu, atau mungkin ada pijakan satunya gitu ya, tapi intinya itu biar menapaknya itu pas semuanya gitu ya. Jadi dilarang asofnu dan asofdu. Asofdu tadi terlalu rengket, kemudian tidak sejajar, yang satu agak tinggi juga nggak boleh ya, kecuali orang yang kalau orang ada atau kalau yang Jumatan terlambat itu sok entuk nang unda-undaan barang. Nah, itu nak masjid-masjid yang padat atau musafir sak kecekel ya ismah kentean waktu itu terkadang itu ada yang di rada dronjongan miring dan sebagainya, karena memang ya wis rauman nggon meneh gitu ya. Ya kalau itu maklum itu ya dalam kondisi seperti itu ya. Jadi saya pernah itu lihat fotonya yang jamaah Jumat do telat-telat itu ya, mungkin karena perjalanan atau apa sak mandek-mandeke dan di situ wis kebak waktune wis entek. Terkadang ketika sholat dapat didronjongan atau undaan-undaan, ya itu perkecualian. Intinya sholat itu dengan nyaman, karena kalau kita itu posisi tidak nyaman, itu pikiran kita itu tidak konsentrasi, maka dimakruhkan ya orang itu seperti terlalu lapar kemudian sholat itu, karena dikhawatirkan tidak konsentrasi gitu ya. Jadi pikirannya sehingga ini ada, tapi ini bukan apa-apa, ini perkataan orang, lebih baik sholat ingat makan atau makan ingat sholat. Nah itu, jadi itu saking karena Islam itu jangan terlalu lapar juga sehingga nanti itu menjadikan orang ingat makan. Ya kalau puasa lapar, tapi kan kita tidak akan mikir lalu makan. Memang ya laparnya itu memang kondisinya memang lapar. Intinya seperti itu, karena sholat itu kalau posisi tidak tenang, posisi tidak ideal juga tidak menunjang kekhusyukan sholat. Jadi kekhusyukan sholat itu juga seperti itu gitu ya. Kita sendiri juga paham kalau kita banyak acara, kita ditunggu orang macam-macam, itu kan terkadang sholat juga kita kurang. Nah, jadi itu karena hal-hal yang memang mengganggu kita, ya kita mohon kepada Allah agar kita itu diberi kelonggaran waktu dan kelonggaran kesempatan untuk bisa sholat dengan baik ya. Seperti yang dulu saya sebutkan itu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan ya agar saya itu selalu ingat bersyukur ya. Ala syukrika wa dzikrika, dan ingat kepadamu terus, wa husni ibadatik, dan ibadah dengan baik. Jadi seperti sering kita sampaikan ya, orang terlalu ada saja yang dilakukan itu sehingga sholat saja sering tidak begitu sempat. Umpamanya sempat ya tadi kita sampaikan mengsedulit dan itu cepat. Kok anggar sholat itu kita seperti nggak sempat. Ya minta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, saya berilah pertolongan agar saya itu mudah bersyukur. Karena apa? Karena kita itu punya berapa saja kok rasanya kurang, rasanya nggak bersyukur, itu sebenarnya salahnya di mana? Maka kita juga minta kepada Allah, ya Allah,
saya berilah pertolongan agar saya mudah bersyukur, sehingga dengan apa yang diberikan Allah kita itu kemudian mudah mensyukurinya. Dan itu kunci ketenangan hidup juga. Orang yang tidak bisa bersyukur, tidak pernah merasa cukup, yaitu bagian dari azab, ya. Bagian dari azab itu adalah apa? Apabila rasa cukup sudah dicabut, jadi orang berapa saja nggak pernah merasa cukup, ya. Jadi itu bagian dari siksaan hidup, ya. Kita ingin agar tidak begitu, ya, agar kita bersyukur, ya, dengan pemberian Allah. Jadi ala husni ibadatik, sehingga beribadah itu juga baik. Kita minta kepada Allah, ya. Jadi mutawajian, jadi ini, ya. Kemudian selanjutnya wayat ruku roksahu, kemudian kita itu kepala itu menunduk, ya. Kepala itu menunduk. Ini untuk kunci agar sholat itu baik, ya. Kepala kita menunduk artinya bukan seperti orang baris, posisi baris yang menghadap tegap ke jauh ke depan, gitu, ya. Tetapi juga bukan kemudian kita lihat ke atas, gitu, ya. Jadi dengangak itu juga tidak, gitu, melihat ke atas, gitu. Cah cilik itu najak sholat sok delok ke atas, eneng lamat, eneng apa-apa, gitu. Itu anak. Jadi ya trukurok sahu, biar konsentrasi. Wayukosiru basori wayukosiro basorohu ala musolahu, dan membatasi pandangannya ala musolahu, tempat sholatnya itu. Jadi tempat mau sholat mau sujud, jadi yang kita pandang di situ. Jangan mandang kemana-mana, gitu, ya. Jadi ini untuk mengkonsentrasikan. Jadi biar pandangannya itu menuju ke tempat yang untuk kegiatan sholat itu, dalam hal ini sujud, sehingga kita, ya, posisi kepala itu menghadap, menunduk dan menghadap ke tempat sujud kita itu, gitu, ya. Begitu saja kita itu terkadang masih tergoda karena mungkin melihat sajadah, ya, ada gambarnya, ada tulisannya, itu nggak niat baca saja terkadang terbaca. Kok mereknya Egypt, gitu, ya, sajadah itu loh pinggirnya, atau Turki, gitu, ya, made in Turki, made in Egypt, itu terkadang kan ada itu. Atau mungkin, ya, kalau tikar liri zaman dulu kok ada helikopter, gitu, ya. Jadi itu, ya, sebenarnya kita hindari dengan cara seperti tadi, ya. Jadi memang khusyuk itu tidak mudah. Tetapi sholat itu kalau sampai titiknya begitu, lalu ada yang memejamkan mata, ya, itu tidak ada tuntunannya. Tetapi kalau memang dengan seperti itu untuk beberapa saat, ya, tentunya tidak terus-terusan, mungkin ada mungkin ada di situ ada lalat atau ada cecak dan kita takut tergoda, mau memejamkan mata, ya, itu tidak ada larangan. Saya sendiri pribadi, ya, kadang-kadang juga begitu, karena biar nggak melihat apa-apa. Jadi terkadang seperti itu. Atau terkadang kalau kita sudah yakin ruangan kita itu memang sudah bersih, digelapkan juga nggak apa-apa, karena orang sholat yang terang sekali, kalau ini khususnya kalau sholat sendiri, gitu, ya, sholat sendiri terang sekali itu juga berbeda dengan agak gelap, gitu, ya. Sehingga kalau tarawih malam terkadang dibuat remang-remang, karena kita yakin bahwa di situ sudah insya Allah bersih, gitu, ya, dan tempatnya tertutup, gitu, ya. Jadi itu seperti itu, gitu, ya. Jadi itu karena masing-masing orang bisa untuk mencapai konsentrasi. Cara konsentrasi orang itu, tipe orang itu juga memang berbeda-beda, ya. Ini untuk cara-cara yang tidak dilarang. Ada anak itu belajar itu sambil rengeng-rengeng itu cepat masuk, gitu, ya. Kan sambil rengeng-rengeng itu ada, gitu, ya. Orang kerja juga gitu, ada yang sambil rengeng-rengeng resiki apa. Ada yang kalau rengeng-rengeng itu mengabaikan konsentrasi. Sinau ora mlebu-mlebu, itu juga ada, gitu. Ada sinau nang ngarepan omah ndelok wong liwat iso mlebu, gitu, ya, malah justru rileks kalau gitu. Ada yang kalau gitu terganggu,
Ada yang kalau temannya sedikit bacanya terlalu keras, kita jadi terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok maca kulhu mau gitu. Kita tahu samping kita karena maca itu terlalu keras. Nah, maka dalam seperti itu juga kita jangan mengganggu yang lain gitu ya. Ditahan, jangan mengganggu yang lain. Walaupun kita merasa mantap, Allah Akbar, subhanallah. Nah, mamanya gitu mantap jangan. Tapi kalau kita ada sampingnya dan sampingnya terganggu, itu juga menjadikan gangguan. Ya kalau sholat sendiri nggak apa-apa, sholat sendiri gitu ya. Sholat sendiri agak ditalafutkan ya, lafadznya agak keluar karena kita untuk mengatur makhraj itu kalau diam sama agak bersuara itu mudah bersuara. Real maghdubi alaihim, mamanya gitu kan mesti agak keluar sedikit. Kalau sendiri ya monggo, tapi kalau ada orang lain kita menjaga agar tidak mengganggu lainnya gitu ya. Jadi ini penting ya, ini hal-hal dalam sholat karena saya sering ditanya juga, berpun Pak nek kula niku sholat niku merem. Jadi ya kalau itu kita itu yakin tempatnya suci nggak ada apa-apa, ya nggak terus-terusan merem gitu ya. Tapi sekedar untuk mengambil konsentrasi gitu ya, mengambil konsentrasi itu ya monggo saja, nggak ada larangannya gitu ya. Jadi wa yuqassiru basarahu ala musallahu itu mengkonsentrasikan pandangan ya. Jadi saya sering di tempat umum itu ya, saya lewat depannya, saya juga melihat orang yang sholat itu juga meliriki saya gitu ya. Jenengan paling punya pengalaman maka ya kita jangan lewat depannya karena ada orang yang sholat kalau di depan, walaupun sudah di depan sater loh itu, coba jenengan mau sholat, nanti kan ada orang yang melihat, terkadang itu begitu. Kalau temannya itu sengaja sok nggoda, nah temannya lu nggak boleh sengaja nggoda begitu, tapi niku terkadang enten niku, jadi makleset orang itu langsung melihat gitu ya. Jadi ya ini hal-hal yang mengganggu sholat, mengganggu kekhusyuan ini penting ya, karena kunci ya sholat itu kualitasnya begitu, walaupun sholat itu bermacam-macam antar satu orang dan lain-lain, tapi kunci kualitas sholat itu khusyuk gitu ya. Wa yuqassiru, jadi memendekkan pandangannya, konsentrasi di situ saja, tidak melihat yang macam-macam gitu ya. Gimana kalau imam sholat sambil baca Al-Quran itu, kalau taraweh yang 30 juz itu kan disediakan Quran besar ya di masjid-masjid yang mereka yang di sana itu 1 juz itu Quran itu ya, itu monggo sambil membaca itu dibolehkan gitu ya, yang Quran besar itu ya, imam sekedar untuk kalau lupa dalam beberapa hal gitu ya, dalam beberapa hal atau ada ayat-ayat yang agak sulit di situ. Disulit. Jadi kan orang yang hafal pun tahu ada jeglongan hafalan itu di bagian mana. Seperti kita surat itu kan ada yang sulit kita hafal itu di bagian mana, karena ada. Ya tentunya dalam sholat nggak kemudian buka lembaran-lembaran nyari gitu ya. Itu sudah kita buka di tempat-tempat yang menjadi jebakan. Jangan kita kan tahu juga ya kelemahan hafalan kita itu ada di bagian mana dari ayat Al-Quran. Sebagaimana para penyanyi itu tahu lidah-lidah mau kesleo itu di pas bagian apa itu kan tahu, maka mereka latihan itu di situ. Nah, jadi demikian juga kita dalam hafalan gitu ya, ada ayat-ayat yang itu sering terbalik-balik. Itu ya. Wala ba'sa bi qiraati qul a'udzu birabbin nas, dan la ba'sa, dan tidak apa-apa la ba'sa. Ini tidak diwajibkan, tidak dianjurkan, tidak diperintahkan. Imam Ghazali sendiri mengatakan wala ba'sa, enggak apa-apa kalau sebelum itu, setelah konsentrasi itu mau membaca qul a'udzu birabbin nas, karena itu untuk ta'awud, tapi tidak mewajibkan ya, tidak mensyaratkan. Nah, jadi setelah konsentrasi kita minta perlindungan agar tidak ada yuwaswis ya. Waswis itu bisikan setan yang mengganggu. Setan itu terkadang mengambil momentum untuk mengganggu. Apa contohnya? Ada suara motor gitu ya, lalu kita langsung terganggu. Seperti kemarin saya sampaikan, oh itu suara wong bakul bumbon gitu ya.
atau suara ayat kayak tidak selak liwat ya. Jadi, kita langsung bersambung, maka yuwaswisu. Jadi a'udzubillahi binas. Jadi kita membaca anas labaksa, nggak apa-apa kalau, tapi jangan mewajibkan ya. Kalau mewajibkan sesuatu yang nggak diperintahkan nggak boleh, nggak boleh. Itu walabaksa di sini dikatakan. Tahasunan biyamina syaiton sebagai benteng ya, kita menjaga kita dari setan, dari setan. Jadi kita menjaga. Jadi ini mau sholat saja persiapannya cukup lama, mau sholat persiapannya cukup lama. Ya ini karena memang ya jika memang kesempatan ada, maka sholat itu perlu pengkondisian gitu ya, perlu pengkondisian. Walaupun kalau kita masbuk mungkin belum wudhu dari rumah atau batal di perjalanan, langsung wudhu saya kotos-kotos takbiratul ihram langsung tidak selak ketinggalan gitu ya. Nah, itu kondisi khusus, tapi ini kan kondisi yang memang kita itu mirunggan gitu ya. Wayanwi fi dhahri masalan wa yaqulu biqalbihi, dan kemudian dia berniat. Nah, ini anu loh. Ini kenapa orang-orang niat pada dibunyikan? Imam Ghazali sendiri mengatakan wa yaqulu biqalbihi. Dan meniat itu di hatinya. Di hatinya. Jadi ini Imam Ghazali menyampaikan begitu ini di bagian ini. Wa yanwi fi dhahri masalan, jadi wa yaqulu biqalbihi, dan berkata dalam hatinya uadi fardhu dhahri lillah. Ini Imam Ghazali yang mencontohkan niat dalam hati itu tidak diucapkan. Ini saya mau sholat wajib zuhur lillahi ta'ala, tapi dalam hati itu. Tapi dalam hati ini Imam Ghazali yang menyampaikan, karena memang nggak ada perintahnya itu, tapi kalau dalam hati ya untuk menjaga, jangan sampai kelinganku ngasar iki mau gitu ya, jangan sampai begitu. Kelinganku ngasar, padahal itu zuhur gitu ya. Sehingga sebelum sholat itu wes mandek dhisik iki sholat apa? Saya berniat sholat zuhur insyaallah. Itu dalam hati dikatakan beliau gitu ya. Saya nggak tahu asal kemudian itu menjadi dilahirkan dalil dari mana gitu ya. Tetapi Imam Ghazali sendiri menyampaikannya biqalbihi ya, berniat dalam hatinya. Uadi fardhu dhuhri. Saya berniat melaksanakan sholat wajib ya, fardhu adzuhri, fardhu dhuhri lillah ya. Waliyamizza biqauli, kenapa kok harus uadi? Karena ini bukan qadha. Ini kalau bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab, kenapa Imam Ghazali memilih batinnya itu pakai uadi? Karena ini bukan qadha. Wa biqauli adzuhri, zuhur anil asri, agar kita tidak keliru sama asar. Wa bi fardhi, fardhu anin nafli, anin nafli, karena ini bukan sholat sunat ya. Jadi intinya niat itu tetap harus innamal a'malu binniyat, tetapi memang di dalam hati. Jadi ini, dan niat itu penting sekali karena sesuatu nanti akan dicatat dengan niatnya. Sesuatu dicatat dengan niatnya, maka ini niat penting. Wa yajtahidu fi istidamati dzalika ila akhir takbir, dan terus konsentrasi begitu sampai takbiratul ihram selesai. Jadi terus konsentrasi dijaga, jangan mikir yang lain sampai Allahu Akbar masuk sholat. Jadi ya ini ini tuntunan untuk menjalankan sholat ya. Jadi wa yuhadhi bikafaihi mangkibaihi, yang itu sejajar ya, telapak tangan dengan pundak sejajar, wa ibhamaihi syahmata udhunaihi, dan ibu jari itu juga sejajar dengan sejajar dengan udhunaihi, dua telinga, wa bi ru'usi asabihi wa ru'usi udhunaihi, dan juga dengan ru'usi asabai, dan ujung-ujung jari itu sama dengan ujung ya, induk atau ujung dari telinga. Ya ini sulit kalau kita menyamakan terus gitu, tapi intinya kita maksudnya begitu. Intinya jangan begini gitu ya, yang terlalu tinggi, atau jangan di bawahnya gitu ya, tapi sejajar gitu ya. Jadi
itu apa yang diajarkan gitu ya. Fadzalika jam'u bainal akhbaril waridah, dan itu ada sumber-sumber dari hadis-hadis yang ada itu, walaupun Imam Ghazali nggak menyebutkan hadis-hadisnya, tetapi beliau menyatakan fadzalika jam'u bainal akhbaril waridah, dan itu merupakan kumpulan dari sumber-sumber yang ada dari Nabi. Wala yatakallafu fi asabihi dhamman wala tafrijan, dan jangan terbebani, membebani dirinya untuk dhamman wala tafrijan, untuk agar jari-jarinya itu rengket sekali atau megar sekali ya. Jadi jangan memaksakan untuk rengket sekali atau megar sekali, rileks saja. Karena begitu konsentrasi kita di tangan itu, nanti hati kita juga akan terganggu. Seperti yang orang baris itu umpamanya konsentrasi di kaki, maka pikiran yang lain nanti akan tertuju di situ. Artinya jangan sampai seperti kita ada, karena ini memaksakan tangan harus begini terus, ini kan ya takalahu ya, terbebani orang itu. Ini sampai hal-hal begitu aja dinasihatkan itu agar pikiran kita itu jangan bergeser dari fokus utama. Fokus utama itu kita mau menghadap Allah. Seperti kalau kita itu misalnya saja gitu ya, misalnya saja setutnya itu terlalu longgar atau terlalu kencang, kita menghadap orang, kita bekah-bekuh, itu konsentrasi pada sabuk kita. Atau mungkin benih ekiar ucul, kita menghadap siapa sih, konsentrasi di sini, nanti menghadapnya itu bisa terganggu. Jadi Imam Ghazali itu mengajarkan untuk konsentrasi sholat itu jangan sampai terganggu gitu ya, jangan sampai terganggu. Jadi ini karena sholat itu penting, kualitas sholat itu penting. Ya kita sudah sholat itu sudah selesai, tetapi kualitas itu harus dipikirkan. Kemudian selanjutnya ini sudah seperti kita secakap, nggak ada permasalahan ya, daul yumna ma'al yusra gitu ya. Kemudian seperti yang sudah dibiasa dilakukan orang, dan ini insya Allah tidak ada banyak kesulitan di sini ini. Kemudian setelah itu takbir gitu ya, dan membacanya ini berbeda-beda. Saya membacanya tidak seperti yang disampaikan di sini karena tadi ya, ini berbagai mazhab juga berbeda. Ini dia membaca, dituliskan di sini kabiro walhamdulillahi katsira. Kalau saya tidak berbeda baca ini gitu ya. Jadi tetapi sekali lagi perbedaan mazhab itu memang ada ya, memang ada. Jadi ini Imam Ghazali itu ada di mazhab Syafi'i, karena itu bacaan-bacaan itu berbeda. Kemudian selanjutnya setelah membaca itu ini dalam membaca amin ya, ini di bagian paragraf akhir, wa yajtahidu fil farqi baina shadi wa dha, dan hendaknya yang jelas yajtahidu, bersungguh-sungguh dalam membedakan antara dhad dan dha gitu ya. Ini ketika membaca dalam Al-Fatihah, jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Jadi hendaknya bersungguh-sungguh membedakannya. Ini Imam Ghazali orang Arab saja masih mengatakan begitu, apalagi orang Indonesia yang terkadang dha itu terkadang dha, waladzalin itu dha jadinya ya, waladzalin. Jadi kalau kita sudah belajar tajwid, kita tahu caranya ya, lidahnya dikeluarkan sedikit, waladzalin. Jadi begitu. Jadi ini wayajtahidu, jadi nggak dijelaskan, tetapi ini akan bisa membedakan arti kalau itu berbeda gitu ya. Memang kalau ain dan ngain gitu ya, ngain nggak ada bahasa Arab, sehingga nggak mungkin keliru dengan bahasa lain. Kan bahasa Arab nggak ada ngain. Jadi adanya ain. Jadi kalau orang Jawa kesulitan mengucapkan ain menjadi ngain, itu nggak keliru dengan kata-kata yang lain. Tapi kalau dha ini keliru dengan dha, ini bisa ada kata-kata yang lain ya. Maka menurut Imam Ghazali yang harus ditegaskan itu yajtahidu, bersungguh-sungguhlah kamu membedakan antara dha dengan dha gitu ya. Itu kemudian
Wa yaqulu amin wa yamudduha, dan berkata amin dan yamudduha, memberikan mat itu panjang. Amin gitu ya. Wala yasilu amin biqaulihi waladhdallin, dan jangan disambung antara waladhdallin dengan amin. Waladhdallin baru amin gitu ya. Jadi ini jangan disambung. Gimana kalau waladhdallin amin gitu ya? Sing banter-banter. Jadi kalau yang banter-banter, ini menurut Imam Ghazali jangan sampai disambung gitu ya. Jadi mestinya walaupun agak banter tapi waladhdallin berhenti baru amin gitu. Itu untuk rangkaian itu gitu ya. Wa yaqra'u fi subhi, dan membaca dalam subuh bitawalil mufassal, dengan surat-surat yang agak panjang kalau subuh itu gitu ya. Wa fil maghrib bi qusarihi, dan kalau maghrib itu singkat. Ini memberikan contoh-contoh ya. Jadi memang fadilahnya pagi luar biasa. Inna qira'atal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda, pembacaan di pagi hari disaksikan para malaikat. Beliau menyampaikan itu ya. Ya jangan sampai kalau pagi itu kulhu sama ina misalnya gitu ya. Awak isih do sehat-sehat gitu. Waktunya ya isih lumayan gitu. Cepet banget ya. Kalau maghrib mungkin ya di perjalanan pulang, di banyak orang-orang yang di tengah-tengah aktivitas ya biku kusorihi. Ini ada contoh-contoh, beliau memberikan contoh-contoh ayat-ayat yang singkat itu apa. Tetapi yang bagus, ini tidak, ini insya Allah dalam beberapa hal kita hampir nggak banyak masalah ya. Tetapi di penegasan terkait dengan rukuk sekarang yang masuk bab rukuk itu ya, tumayar ka'u fayura'i fihi umuran ayukabiru li rukuk wa yarfa yadai ma'a takbirihi li rukuk wa yumidu takbir mudan ila intiha ila rukuk. Jadi dalam rukuk itu juga Allahu Akbar itu sampai proses perjalanan rukuk. Allahu Akbar, barnya itu sampai rukuk ya. Jadi jangan Allahu Akbar masih perjalanan. Jadi perjalanan rukuk seperti itu. Kalau orang yang pelan-pelan, karena mungkin kalau sepuh itu harus menyesuaikan gerakan tubuh itu ya, yaitu pelan-pelan sampai di situ. Jadi wayamudu dhahrahu mustawiyan. Ini saya ambil yang penting-penting. Wayamudu dhahrahu mustawiyan, dan dia harus memanjangkan dhahrahu, punggungnya, mustawiyan, punggung itu sampai betul-betul sama ya dengan kepala. Fayakuna unukahu wa dhahrahu wa ra'sahu kasofihatil wahidati. Jadi seperti sesuatu yang sejajar antara punggung kemudian leher, kepala ya. Jadi kalau guru-guru dulu sering menyebutkan 90 derajat. Jadi kalau dikasih gelas nggak mawut gitu ya, itu berarti bagus sekali. Tapi ya nggak sepersis itu, tetapi diusahakan. Jangan sampai agak dengangak karena mungkin malas gitu ya. Itu ya. Kalau mungkin karena sakit, karena apa pun banyak urat-urat di punggung yang bermasalah ya, sejalan dengan usia yaitu maklum. Tetapi intinya mestinya sholat itu mustawiyan, dikatakan di situ antara leher, punggung, kepala itu seperti itu, tidak dengangak, tidak apa-apa, tapi lurus gitu ya. Di sini membaca, kalau yang membaca pakai tasbih, wa yusabbihu tsalatan, tasbihnya 3 kali, wa ziyadah hasanun, dan mau tambah panjang lagi silahkan, lil munfarid. Lil munfarid kalau sholat sendiri ya. Intinya kalau idealnya orang, kalau yang baca pakai tasbih 3 kali, kalau subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli mau sekali gitu ya, tapi mau diulangi enggak apa-apa, tapi boleh 3 kali lebih. Tetapi kalau sendiri ya, di sini kan ini karena ya Islam itu manusiawi ya, artinya kalau sholat bareng-bareng itu jangan terlalu panjang, karena di situ ada orang-orang tua, ada anak kecil yang rukuknya saja itu sudah bersusah payah. Jadi itu harus seperti itu. Kemudian kalau mau panjang monggo, seperti dulu pernah saya sampaikan ya, salah satu khalifah yang diutus oleh
oleh khalifah menjadi gubernur di suatu tempat, protes karena rakyatnya itu pada protes ke Umar bin Khattab. Insya Allah seingat saya ke Umar bin Khattab memprotes bahwa khalifah kami itu kalau sholat lama sekali. Kemudian dipanggil gubernur ya, amir atau gubernurnya dipanggil dan disalahkan oleh khalifah. Kamu jangan begitu. Kalau kamu menjadi imam sholat secara umum, kamu nggak boleh begitu itu. Yang benar rakyatmu, bahwa kamu nggak boleh seperti itu. Kalau sendiri monggo. Jadi malah terbalik, kalau ada orang sholat sendiri banter banget, nih banyak orang disuek-suek itu malah tidak bagus gitu ya. Yang bagus ya kalau bersama ya ideal saja seperti biasa, nggak usah terlalu lama. Kalau sendiri mau sujudnya itu dimeniti sampai sekian menit, monggo. Dungane sing okah, curhat kepada Allah mau lama, monggo. Kalau sendiri jadi nangis nganti ya monggo. Tetapi kalau bersama tidak boleh begitu gitu ya. Ini diingatkan oleh Imam Ghazali, idza kanal munfarid. Kemudian dalam sujud, sujud juga sama. Seluruh anggota tubuh kita itu juga harus menyentuh tanah. Anggota-anggota tubuh dahi, mulut, dahi, hidung, kemudian tangan, lutut, kemudian ujung jari, gitu ya, sampai mancal ke tanah. Di sini dikatakan begitu. Tetapi sama di sini. Dia membaca tasbihnya salatan gitu ya, wala ba'sa biziyadah lil munfarid, dan tidak apa-apa kamu tambah kalau sholat munfarid. Itu sujud yang lama juga diingatkan oleh Imam Ghazali. Jadi idealnya kalau banyak orang ya sedang-sedang saja, tapi kalau munfarid monggo kalau diperlama gitu ya, diperlama. Jadi ya ini untuk koreksi kita semuanya. Kalau kita ngimami misalnya banyak orang umum, ya kita biasa saja, biasa saja ya. Artinya jangan diperlama. Karena apa? Karena urusan orang bermacam-macam. Kalaupun itu bukan karena tubuhnya nggak kuat, tetapi urusannya bermacam-macam. Jadi Islam memang sangat manusiawi ya. Jadi artinya sangat dimaklumi ya, sangat dimaklumi apabila itu dilakukan seperti itu. Kemudian ya tadi anggota-anggota tubuh seperti itu dilakukan semuanya. Demikian juga tasyahud ya. Ini kita langsung sampai tasyahud. Ya, tasyahud gimana? Di sini dikatakan ya, tsumma yastashidu fi raq'ati tsaniyah, kemudian tasyahud. Wa fit tasyahudil awal yajlisu ala rajulil yusra wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu asabi'u yadail yumna, dan seterusnya. Jadi ini dalam tasyahud insya Allah kita juga sudah sama ya, artinya sudah sejalan dengan ini. Insya Allah tasyahud kita itu seperti itu. Kemudian tasyahud akhir juga begitu ya, kaki harus dilakukan seperti itu. Hanya salam di sini yang perlu kita tegaskan ya. Wa yaqulu indal faragh assalamualaikum warahmatullah wa yaltafitu yaminan bi haitsu yura khaddahu. Jadi setelah itu kita harus memalingkan ke kanan bi haitsu yura khaddahu. Jadi sampai nampak dari depan itu pipinya. Jadi memang betul-betul kita memalingkan, kalau tadi dikatakan ya 90 derajat. Bukan hanya begini seperti nggak niat gitu ya, tetapi betul-betul ya. Ya ini secara fisik juga ini senam leher juga ya. Kita seperti itu. Nabi nggak menyebutkan hikmahnya apa. Ini hiwayasarihi. Di sini ini yang kita tidak disebutkan di hadis ya. Kalau menurut Imam Ghazali itu boleh diniatkan untuk salam kepada orang-orang di sampingnya. Minal malaikati wal muslimin, di antara malaikat atau orang muslim ya. Itu monggo saja mau ditafsirkan apa, itu karena itu penafsiran, tetapi intinya kita berniat keluar dari sholat dengan salam. Wala yamudus salam, dan salamnya tidak dipanjangkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu ya. Jadi demikian untuk rangkaian sholat secara dohir ya. Secara dohir sholat itu seperti itu. Ini semuanya dalam rangka untuk meniatkan agar sholat kita itu terjaga ya. Kita ada niat, kemudian tata caranya dan sebagainya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan tamyizul faraid was sunan, perbedaannya yang fardu dan yang sunnah di dalam sholat gitu ya. Jadi sholat itu kan wajibnya itu tidak semua yang sering kita lakukan itu menjadi wajibnya sholat. Karena itu sholat dalam kondisi tergesa-gesa atau sholat dalam kondisi tertentu itu juga bisa diambil yang wajib-wajibnya saja. Yang wajibnya apa nanti akan kita lihat. Bapak Ibu para jamaah semuanya, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga selalu menjadi peningkatan kita di dalam gerakan-gerakan sholat untuk menuju sholat kita yang terbaik, karena sholat itu kuncinya ya. Jadi kuncinya untuk menghindarkan manusia dari fahsya wal munkar. Demikian ada khilaf, mohon maaf. Nastaghfirullah li wa lakum. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.